Dimas Derajat belum sepadan dengan David da Silva. Mailson 5 tak kunjung memberikan kontribusi terbaiknya bagi Persib Bandung. Padahal Mailson 5 ini adalah pemain yang sangat diharapkan oleh Bobotoh dan juga Bojan Hodak. Ciro Alves pun tidak berkutik, tidak bisa berkreativitas kalau seandainya tidak bermain dengan Dadang David da Silva. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, Ranca Ekek, Cicalengka, Cimahi, Tasikmalaya, semuanya kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih perkara Persib Bandung, masalah utamanya nih Bobotoh. Sebenarnya permasalahan Persib ini adalah permasalahan yang umum didapat oleh semua klub di Indonesia, bahkan termasuk Persib Bandung. Dan permasalahan ini juga Bobotoh adalah permasalahan yang sebenarnya juga udah didapat oleh Persib Bandung di era-era pelatih sebelumnya. Jadi bukan hanya di era Coach Bojan Hodak aja, di era Coach Robert Rene Albert, di era Coach Luis Milla. Kalau seandainya Bobotoh sangat mengamati permainan Persib Bandung, Persib itu selalu kesulitan jika tidak bermain dengan David da Silva. Bukan hanya bermain dengan tim besar, melawan tim-tim kecil pun, kalau Persib Bandung tidak bermain dengan David da Silva itu selalu kesulitan. Kita harus akui, minimal kalau seandainya menang pun ada bentuk ketajaman yang tumpul di depan. Ada bentuk kreativitas yang tidak lagi kreatif ketika David da Silva tidak bisa bermain. Jadi Persib itu memiliki ketergantungan yang cukup besar kepada David da Silva setelah David da Silva memperkuat Persib Bandung. Kita harus akui itu Bobotoh. Coba ingat-ingat kembali di era Coach Robert Rene Albert ketika Persib tidak bisa bermain dengan David da Silva. Kesulitan ini serang Persib Bandung yang tadinya bermainnya gacor banget, menyeramkan banget. David akumulasi atau David cedera agak sedikit mengurang di era Coach Luis Milla. Bahkan yang terdekat di era Coach Bojan Hodak musim kemarin ketika melawan Bayangkara kalau saya nggak salah, Persib di pertandingan sebelum itu halus pisan Bobotoh. Tidak ada David, butut depannya. Bingung, mereka seperti bingung. Karena memang kita harus akui kalau David da Silva ini adalah koki yang sangat handal banget memasak. Saya selalu ulang berkali-kali, kalau striker paling sempurna di BRI Liga 1 itu David da Silva. Kenapa? Karena dia itu bisa memasak dengan kondisi bola seperti apapun. Bola dikasih untuk di heading, bola-bola atas, oke, David da Silva mah. Bola dikasih terupas jauh ke depan lari, lompatnya kencang oge walaupun bujurna ngadedodnya tapi tetap kencang, larinya bagus. Bahkan pemain-pemain muda pun yang sedang ada dalam masa frame-nya, masa kejayaannya, usia terbaiknya di dunia sepak bola kalah oleh David da Silva yang benar-benar tua. Di bola itu disimpan tepat di kakinya David da Silva, olah dia pasak, dengan dia bisa menjadi pemantul, dengan dia kuat pegang bola reading the ball, apalagi ketika melakukan serangan balik, striker yang kuat pegang bola itu sangat diperlukan Bobotoh. Kenapa? Karena ketika bola itu dialirkan ke depan, sementara di depan itu tidak ada pemain lain karena masih dalam kondisi bertahan, sangat penting untuk seorang penyerang itu reading the ball-nya kuat. Ketika bola itu kuat, beberapa detik dipegang di kakinya, maka second line itu bisa masuk. Entah itu nanti Febri Haryadi kalau musim kemarin, entah itu Ciro Alves, entah itu Mark Locke juga, atau Tyron Delpino juga. Dan ketika bola itu disimpan di kaki David da Silva harus diolah sendirian. Dia gucat gecot, dia dribble bola ke depan, dia lewati beberapa pemain dan tendang kiri ataupun kanan, oke juga. Makanya saya selalu bilang bukan karena saya pendukung Persib Bandung, tetapi saya amati striker-striker di Liga 1 Indonesia paling sempurna David da Silva. Kalau yang lain itu kan selalu memiliki ciri khas gitu kan. Ada yang khusus jago di depan penalti aja, contoh dulu Christian Gonzalez, contoh dulu juga Marco Simic. Marco Simic itu mengerikan, tapi bolanya harus tepat di kakinya atau tepat di kepalanya. Kalau disuruh dribble dia nggak bisa, disuruh kocet-kocet dia kurang bisa, disuruh sprinter dia nggak bisa gitu kan. Sementara David itu sangat sempurna, dan ini menjadi faktor salah satu
kelemahan Persib Bandung di musim sekarang. Kita harus akui itu. Sementara Dimas Derajat bagi saya belum terlalu sepadan untuk menyamai kualitas dari seorang David da Silva. Tapi kita juga tetap respect dengan segala hormat kepada Dimas Derajat yang sudah memberikan kontribusi terbaik untuk Persib Bandung. Juga dia udah menyumbang banyak gol, juga dia udah memberikan beberapa assist bersama Persib Bandung. Tetapi kalau seandainya kita harus bandingkan, tetap ketika Dimas bermain sebagai pemain inti pun, kalau di dalamnya tidak ada David da Silva, Persib kebingungan di lini serang gitu kan. Bahkan ketika bola itu dialirkan oleh lini tengah atau lini pertahanan Persib Bandung, selalu bola itu hilang ketika di kaki Cio atau juga di kaki Dimas Derajat. Berbeda ketika bola itu di kaki seorang David da Silva, dia lebih kuat leading the ball-nya, sehingga bola itu bisa terus mengalir di lini serang, menciptakan sebuah kreasi serangan, peluang yang ciamik, dan tidak jarang menciptakan sebuah gol. Dan juga Mailson Lima. Saya masih ingat, Mailson Lima itu adalah pemain yang paling ditunggu-tunggu dari kuota asing terakhir Persib Bandung di musim kemarin. Muncullah nama Mailson Lima. Kita harus akui kualitasnya bagus, bahkan CP-nya juga luar biasa, Bobotoh. Cuman ada satu kendala, pengangguran rada lila. Tongwaka Mailson Lima, Bobotoh. Kita aja, kalau seandainya rajin olahraga, 1, 2, 3 kali lah nggak latihan, itu ketinggalan banget fisiknya, ritme permainannya, sentuhannya gitu kan. Dan bukan hanya di dunia olahraga, di dunia apapun, kalau sesuatu hal yang udah biasa kita lakukan itu tidak dilatih, berhenti, pasti agak kaku untuk kita melakukan kembali menjadi ahli. Apalagi yang nganggonya terlalu lama seperti Mailson Lima, mungkin 8 bulan atau 11 bulan, saya lupa lagi. Itu semakin sulit, sehingga ketika Mailson Lima datang ke Persib bukan siap untuk bertarung, tetapi Mailson Lima hanya siap untuk dipulihkan oleh Persib Bandung. Ya syukur-syukur kalau seandainya pemulihan kualitasnya selama nganggur ini bisa cepat. Tapi kalau seandainya lama, sekarang kan udah berapa? 8 laga, 9 laga, saya lupa lagi. Tapi Mailson Lima tak kunjung memberikan kontribusi yang benar-benar signifikan lah untuk Persib Bandung. Kalau kontribusi ya tetap ada, tapi masalahnya persentasenya itu besar atau juga kecil. Dan Liga sekarang menyisakan 9 pertandingan, kalau saya nggak salah di Liga, sementara David belum pulih juga, Mailson Lima masih seperti ini, Dimas Derajat masih ya kadang bagus, kadang enggak gitu kan kontribusinya. Sehingga Persib sangat kesulitan kalau seandainya terus bermain tanpa seorang David da Silva. Ya harapan kita cuma satu sekarang, David da Silva bisa cepat pulih. Karena kalau nunggu harus beli pemain lain, entah itu lokal atau juga asing, untuk menjadi pelapis David da Silva atau pengganti sementara David da Silva sambil menunggu David da Silva pulih, kayaknya masih agak terlalu lama ya. Karena kan putaran kedua baru dibuka transfer window-nya. Sementara Liga masih bertanding, ya Persib harus memaksimalkan itu. Kalau seandainya David tak kunjung pulih, ya harus bisa memaksimalkan lini depan yang lain antara Mailson Lima, Dimas Derajat, dan juga Cio Alves. Atau harus ada cara bermain yang berbeda dengan cara bermain Persib Bandung yang dulunya sangat bergantung kepada seorang David da Silva. Apakah sekarang jadi tiki-taka banget kreativitas di depan agar tidak terlalu terlihat secara skill permainan individual pemain, atau harus seperti apa, ya jelas Coach Bojan Hodak yang lebih tahu. Jadi itu Bobotoh kalau menurut saya permasalahan Persib Bandung sementara ini, di mana tidak adanya seorang David da Silva berpengaruh besar kepada Persib Bandung, karena ketika Persib Bandung bermain sangat solid di lini pertahanan, sangat ciamik di lini tengah, dan bola itu udah mengalir ke depan, lepas lagi, bingung lagi, minim kreativitas. Bahkan beberapa kali komentator menyebutkan ketika pertandingan melawan Persib melawan Lion City kemarin di AFC, Persib minim kreativitas. Cuman komentator ini merujuknya ke lini tengah. Tapi kalau saya sebenarnya ke lini serang, karena lini tengah dan bertahan itu udah pandai banget menguasai bola. Tapi ketika bola dialirkan ke depan, lepas, kreativitas minim. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan dan obrolan warung kopinya Bobotoh. Iya mah kita bukan sebagai pelatih, ini hanya sebagai obrolan kita yang sangat harus menjadikan Persib Bandung menjadi topik omongan di setiap hari kita. Mudah-mudahan bisa lebih baik dan kita juga bisa lebih baik dari taraf kehidupan apapun di dunia ataupun juga di akhirat nantinya. Segitu dulu mungkin pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.